Salam sehat, selamat hari Minggu untuk kita semua. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita beribadah di rumah kita masing-masing pada Minggu ke-11 setelah Trinitatis. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semua. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, kita akan memulai acara ibadah Minggu ke-11 setelah Trinitatis. Marilah kita berdoa. Amin. Kita memuji Tuhan, kita bernyanyi dari buku MD nomor 18 ayat 1 sampai ayat 2. Di dalam nama Allah Bapa, Putranya Tuhan Yesus Kristus, dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah firman Tuhan Yesus. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Pengasih, tuntunlah kami kepada anak-Mu, supaya kami menjadi milik-Mu. Berilah kepada kami iman dan kepercayaan yang benar, supaya kami beribadah kepada-Mu saja. Janganlah biarkan jemaat-Mu menyandarkan pengharapannya kepada hal-hal duniawi,
tertulis di hukum ke-9, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Marilah kita sama-sama berdoa memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi.
mengalirkan kepercayaan yang lama supaya kita tidak terserak di seluruh bumi. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dan satu bahasa semua. Ini barulah Tuhan untuk mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak dapat selesai. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi.
Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang menyertai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, berita sukacita untuk kita pada minggu ini tertulis di surat Rasul Paulus, surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, pasal yang ke-6, Korintus pasal 6, 1 Korintus pasal 6 ayat 12 sampai dengan ayat 20. 1 Korintus pasal 6 ayat 12 sampai dengan ayat 20. Saya akan bacakan untuk kita bisa ikuti dalam hati kita masing-masing. Demikian firman Tuhan. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Makanan adalah untuk perut, dan perut untuk makanan. Tetapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasa-Nya. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Akan kau ambilkan anggota Kristus untuk menyerahkannya kepada percabulan? Sekali-kali tidak. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia? Sebab demikian kata Nas, keduanya akan menjadi satu daging. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya kepada Tuhan menjadi satu roh dengan dia. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Demikian firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari, jemaat yang dikasihi Tuhan, masih berhubungan perikop ini dengan perikop kita di hari Minggu yang lalu. Karena memang Rasul Paulus ini memiliki satu poin pemberitaan, itu tentang kemerdekaan orang Kristen. Tentang kemerdekaan orang Kristen. Itu sebabnya dia buka di ayat 12 tadi dengan segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Ini berbicara tentang makanan, sebenarnya awalnya makanan yang haram dan halal. Dan siapa yang pertama kali membicarakan haram dan halal? Tentunya orang Yahudi. Mana Rasul Paulus juga berasal dari Yahudi dan seorang Farisi, dan dia seorang petinggi di sana. Jadi di kehidupannya sebelum percaya Yesus, dia adalah orang yang memegang teguh Taurat dan hukum-hukum yang keyahudian, apalagi tentang persoalan makanan yang haram dan yang halal. Kemudian setelah dia terima Yesus, setelah dia percaya dengan kematian dan kebangkitan Yesus dan kenaikannya tentunya, kemudian dia melihat ajaran yang dibawa oleh Yesus itu, termasuk tentang makanan haram dan halal tadi, bahwa yang menjadi haram, yang menjadikan makanan itu haram, atau yang menjadikan seseorang itu haram, begitu, bukan makanan yang masuk ke dalam tubuhnya, tetapi justru kata-kata yang keluar dari mulutnya, kira-kira seperti itu. Jadi dia pertama sekali membuka di perikop ini tentang sesuatu yang haram dan halal, dan banyak lagi nanti kita bisa lihat. Karena ini kota Korintus, mungkin sebagian dari kita sudah tahu mengenai latar belakang kota Korintus ini. Di sana kota Korintus adalah satu kota pelabuhan, satu kota perdagangan di mana banyak etnis
banyak agama, banyak suku yang datang ke kota itu. Di sana mereka berdagang, di sana mereka bersosial, di sana mereka membawa ajaran agamanya masing-masing. Ada satu ajaran yang menjadi hal yang dipertentangkan oleh Rasul Paulus juga di perikop ini di zaman itu di kota Korintus, yaitu ada ajaran tentang pemujaan terhadap Dewi Kesuburan. Ini kemungkinan dari masih ajaran dekat-dekat ajaran Yunani tentang Dewi Percabulan dan tentang Dewi Kesuburan, dan ritualnya adalah, mohon maaf, seperti seks bebas. Jadi di dalam rumah ibadahnya mereka itu mereka melakukan seks bebas, dan imam-imamnya itu adalah para perempuan, dan umatnya nanti berhubungan seksual dengan imam-imamnya yang perempuan ini tadi. Jadi Rasul Paulus melihat itu sebagai percabulan, tetapi mereka menganggap itu sebagai ibadah mereka, pemujaan mereka terhadap Dewi Kesuburan tadi. Itu cara mereka untuk meminta berkat juga kepada dirinya. Itu cara mereka untuk meminta perlindungan dari bala, dari bencana dan hal-hal yang lain. Tapi Rasul Paulus melihat juga mereka bukan sekedar ibadah, mereka tidak sedang melakukan ibadah, mereka tidak sedang melakukan ritual agama atau kepercayaan, tapi mereka itu melakukan percabulan. Itu tadi, makanya Rasul Paulus sangat menekankan tentang jangan sekali-kali dekati percabulan. Jadi ada ajaran yang Rasul Paulus ingin tentang di sana. Jadi supaya orang-orang Kristen, baik yang berasal dari suku Yahudi, baik yang berasal dari orang-orang Romawi atau Yunani, supaya mereka bisa bertahan dengan itu. Tadi saya katakan ini masih berhubungan dengan soal kemerdekaan, dengan khotbah di minggu yang lalu, dan kita masih dalam suasana perayaan kemerdekaan negara Republik Indonesia. Dan poin Rasul Paulus adalah tentang kemerdekaan orang Kristen. Dia tadi katakan segalanya halal, tetapi tidak semuanya berguna, kira-kira seperti itu. Dan di sini ada poin kedua, yaitu bahwa kita harus dipimpin oleh sesuatu. Kita memang orang Kristen adalah orang Kristen yang merdeka, tapi bukan berarti merdeka dan bebas melakukan segala apapun. Tetapi kemerdekaannya adalah kemerdekaan yang tetap terikat. Terikat kepada siapa? Kepada hukum Tuhan, kepada hukum Allah, kepada Yesus Kristus, kematian, pelayanan, kematian, kebangkitan dan kenaikannya. Jadi kepada itulah orang-orang Kristen kemudian, orang-orang percaya kemudian terikat, dan di dalam keterikatannya itulah dia menjadi merdeka, menjadi bebas, dan menjadi selamat. Kita lihat, kita perhatikan lagi baik-baik yang mengenang jemaat Tuhan, bahwa di sana dikatakan ketika seseorang berhubungan dengan perempuan-perempuan cabul tadi, ketika mereka berhubungan dengan itu, maka mereka menjadi terikat dengan mereka. Sebab ada tertulis, maka mereka menjadi satu tubuh. Mereka terikat dengan itu. Mereka terikat dengan percabulan, mereka terikat dengan zina, mereka terikat dengan dosa akhirnya. Nah, di sana ketika mereka merasa bebas, tidak ada lagi aturan, tidak ada lagi perintah, tidak ada lagi hukum yang mengikat kami, maka mereka bebas melakukan apapun. Disitulah justru mereka sedang terikat. Disitulah justru mereka sedang terbelenggu. Disitulah mereka justru sedang terjajah oleh dosa, oleh iblis. Tetapi di dalam Kristus, sama di dalam Yesus Kristus, di dalam Allah Bapa, kita ditawarkan kemerdekaan yang terikat. Justru di dalam keterikatan kita itu, di dalam keterikatan kita terhadap hukum-hukum Allah, di dalam keterikatan kita terhadap perintah-perintah Allah, anjuran-anjurannya, justru di dalam keterikatan itulah, di dalam pagar itulah kita merdeka. Kita bebas. Bebas dari apa? Bebas dari dosa, bebas dari percabulan, bebas dari tindakan kriminal, bebas dari kejahatan-kejahatan. Seperti itu. Jadi akhirnya dengan pagar-pagar, dengan aturan-aturan, dengan pembentengan-pembentengan yang diperintahkan oleh Allah untuk kita lakukan, justru di dalam itulah, di dalam keterikatan itulah, maka kita dikatakan selamat, dikatakan bebas, dikatakan merdeka. Dan lebih dari itu, mengenang jemaat Tuhan, lebih dari itu dikatakan bahwa tadinya kita disebut dengan hamba. Tentu segala sesuatu yang
semua orang, setiap orang yang terikat dikatakan menjadi hamba seperti halnya dulu, atau budak atau hamba. Mungkin entah kenapa dipakaikan ada dua kata, ada kata hamba dan ada kata budak. Kalau mau menuju ranah yang sedikit kasar, kita pakai budak, tapi kalau mau diperhalus sedikit, kita menjadi pakai hamba. Padahal sama saja sebenarnya. Di bahasa Batak juga gitu. Ada kata hatoban gitu untuk budak, lalu untuk hamba Allah dikatakan naposoni di Batak. Nah, padahal sama saja. Nah, kita juga mengatakan diri bahwa kita adalah naposoni di Batak, hamba Allah. Kira-kira seperti itu. Jadi kita juga harusnya terikat dengan aturan-aturan Allah. Lebih dari itu, lebih dari bahwa ketika kita menjadi hamba, maka kita juga telah diangkat menjadi anak oleh Bapa. Kita juga diangkat menjadi anak, dan kita mendapat juga hak-hak yang seharusnya didapat oleh anak, yaitu warisan. Warisan kita apa? Kerajaan surga tentunya. Tapi orang-orang yang melepaskan itu tadi, yang ingin, saya selama di dunia ini kan hanya sementara, biarlah dipuas-puaskan, kira-kira seperti itu. Hidup ini hanya sebentar, hidup ini singkat, mari kita puas-puaskan saja sebebas-bebasnya, kira-kira seperti itu. Akhirnya nanti di suatu saat, pada ujungnya, justru dialah menjadi orang yang sangat terikat, justru dia yang menjadi orang yang sangat tertindas. Dan orang-orang yang selama di dunia dia membatasi diri dengan hukum-hukum Allah, dia memagari, membentengi diri dengan hukum-hukum Allah, dia menjadi hamba Allah, tapi ternyata dia adalah menjadi anak dan dia mendapat warisan juga di kerajaan surga. Karena kita sudah dibayar lunas, kita sudah dibayar lunas. Dan maka muliakanlah Allah dengan segala tubuhmu. Muliakanlah Allah dengan segala tubuhmu. Jadi bukan persoalan. Kalau sering orang bahas tubuhmu kan bait Allah gitu, tubuhmu kan bait Allah, tubuhmu kan kalau di sini bait Roh Kudus katanya. Ini memang ada hubungannya kalau mereka memang ambil dari nas ini, tapi ini berhubungan pertama sekali adalah dengan makanan haram dan halal, yang kedua tentang percabulan, yang berhubungan dengan pada saat itu ada pemujaan terhadap dewi kesuburan tadi, yang mereka melakukan praktik seksual sebagai ritual agama mereka. Nah, tubuhmu adalah bait Tuhan, bukan bait dewi yang sana. Kira-kira seperti itu tujuannya. Bukan dewi sana, bukan dewa yang mereka puja di sana. Bukan untuk itu tubuhmu itu, tapi tubuhmu telah dibayar lunas, telah diselamatkan oleh Allah. Maka jadikan itu adalah tubuh bait Allah. Maka jadikan itu untuk Allah, bukan ritual orang sana, bukan ritual agama sana. Kira-kira seperti itu. Jadi jika seseorang mengikatkan dirinya tentang percabulan dengan orang-orang cabul, maka dia terikat dengan kecabulan itu. Tapi ketika orang mengikatkan dirinya dengan Allah, maka di sanalah dia mendapat kebebasan, karena rohnya yang terikat dengan Allah, dan dia akan diangkat menjadi anak dan mendapat kemerdekaan, mendapat hak-hak anak, mendapat hak termasuk warisan untuk mendapatkan kerajaan surga. Jadi sangat-sangat berhubungan masih dengan kemerdekaan kemarin. Di topik minggu kita diarahkan dengan pengendalian diri. Ini termasuk pengendalian diri. Tentang makanan, minuman, bukan hanya soal oke, kita bebas makan, tidak ada pertentangan di kekristenan apakah makanan fast food itu, makanan cepat saji, burger misalnya atau KFC atau apa. Tidak ada pembicaraan di kita bahwa apakah itu halal atau haram. Tapi melalui perikop ini kita bisa tahu apakah itu berguna atau tidak. Jadi dari situ kita bisa mengendalikan diri, bukan hanya soal seksual saja. Jadi nafsu bukan hanya nafsu seksual, nafsu makan, nafsu tidur, nafsu untuk menggibah, ngomongin orang, itu juga termasuk. Amarah juga termasuk. Jadi kita diminta untuk mengendalikan diri terhadap semuanya itu. Jadi tubuh kita adalah kekristenan yang holistik. Kita mengendalikan diri terhadap itu juga. Bahkan terhadap makanan pun kita harus mengendalikan diri. Misalnya tentang apalagi yang ibu-ibu, yang perempuan-perempuan yang cita-cita mau kurus tapi hobi makan, yang gitu. Jadi butuh ada pengendalian diri. Di sana juga termasuk terhadap hal makanan tadi, terhadap hal-hal yang lain.
Di sini dikatakan terhadap teknologi, terhadap gadget, terhadap handphone, misalnya terhadap smartphone. Jangan menjadi handphonenya lebih smart daripada penggunanya, kira-kira seperti itu. Jadi dibutuhkan pengendalian terhadap hal juga, ngegibah juga dibutuhkan pengendalian juga diri. Langkah kita mau kemana, rasa keingintahuan, curiosity kita juga dibutuhkan pengendalian di sana. Jangan sampai itu mendatangkan dosa. Kita dipagari, ada firman Tuhan yang memagari kita. Kira-kira kita mau melakukan sesuatu, ini dosa enggak ya? Jadi kita masih dipagari dengan firman Tuhan. Justru disitulah ketika kita masih berpikir, ini boleh enggak ya? Kayaknya Tuhan tak suka ini. Justru disitulah ketika kita merasa terikat dengan firman Tuhan, justru disitulah mengenang bahwa kita adalah orang-orang yang berhasil mengendalikan diri. Disitulah kita adalah orang-orang yang merdeka. Selamat menikmati kemerdekaan kita. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah yang telah memberikan kami kemerdekaan. Hingga pada saat ini kami telah mendengarkan firman-Mu yang mengajarkan kami untuk dapat mengendalikan diri kami. Karena tubuh kami telah Engkau tebus, dan tubuh kami adalah bait suci-Mu. Ajarkan kami Tuhan untuk menjaga tubuh ini tetap kudus, tetap suci, sesuai dengan kehendak-Mu. Hingga ketika Yesus Kristus anak-Mu datang, maka kami diangkat bersama-sama masuk ke dalam kerajaan-Mu. Namun untuk itu Tuhan, selama kami di dunia ini, kiranya Kau kuatkan kami, Kau berikan Roh Kudus-Mu kepada kami, agar kami menjadi lebih bijaksana. Kami dapat lebih lagi mengendalikan diri kami dari segala hasutan si iblis. Kami menang atas segala hasutan iblis. Kami mengalahkan segala kejahatan yang ditawarkan oleh si iblis. Kami menang atas nama anak-Mu Yesus Kristus. Ya Bapa, Tabib yang ajaib, kami menyerahkan seluruh jemaat-Mu, saudara-saudari kami dimanapun berada, yang di dalam sakit penyakit, yang dirawat di rumah sakit maupun di rumah. Engkau berkati obat yang mereka makan, Engkau berkati tenaga medis maupun keluarga yang menjaga mereka. Engkau berikan mereka kesehatan, sehingga kami dapat berkumpul memuji dan memuliakan nama-Mu di dalam sukacita dan kesehatan. Demikian juga seluruh jemaat-Mu Tuhan yang melakukan pekerjaan mereka, yang sedang dalam perjalanan. Engkau juga berkati, jauhkan para bahaya dari perjalanan mereka. Kau hantarkan sampai ke tujuan dan di pekerjaan dengan selamat tanpa kekurangan satu apapun. Terpujilah Engkau ya Allah, di dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita kembali bernyanyi. Oh
oleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.